Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang selalu mencintai Tuhan ya. Sebagai salah satu bukti kalian merindukan Tuhan dalam hidup kalian malam hari ini berada di rumah Tuhan bukan di tempat yang lain. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi dan siang Ibu Gembala juga berbicara dalam khotbah tentang penyesatan ya, tentang penyesatan yang terjadi hari-hari ini, dan juga kita tahu bahwa orang-orang yang suka mengajarkan hal-hal yang sepertinya itu menggairahkan, menyenangkan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, kita bisa disesatkan ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saja penyesatan tapi kefasikan yang iblis tentunya dengan berbagai cara dia lakukan supaya apa? Lebih banyak lagi orang yang mengikutnya. Dan tentunya yang menjadi targetnya itu bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi justru orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang begitu gigih mencari Tuhan, setia mencari Tuhan. Ingatlah bahwa tantangannya tidak mudah. Kalau setiap kali ada baptisan ya, setiap kali minggu pertama, biasanya kami ketika mereka habis dibaptis ya, kemudian kami juga doakan mereka karena tidak mudah tantangannya. Jangan kita berpikir, kalian berpikir bahwa karena kita sudah jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, tantangannya sedikit ya, tantangannya tidak berat. Justru iblis tidak akan mau melepaskan gitu ya, dia tidak mau supaya kita yang tadinya menjadi miliknya, kemudian menjadi milik Allah. Itu sebabnya dengan berbagai cara dia lakukan, termasuk pengajaran-pengajaran yang kelihatannya menarik, kelihatannya bahwa oh ini selera saya, ini saya punya gitu ya. Belum lagi kita ketemu dengan orang-orang yang begitu care dengan kita, yang peduli dengan kita, dan kelihatannya bahwa apa yang mereka sampaikan itu menjadi kebutuhan kita, sehingga tanpa kita mempertimbangkan, tanpa kita berdoa kepada Tuhan, tanpa kita minta pimpinan serta hikmat daripada Tuhan, kita gampang terpengaruh dan akhirnya terseret dengan pengajaran-pengajaran yang bukan saja menyeret kita kepada pengajaran, tapi akhirnya kita bisa terhilang dari hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari satu kitab yang hanya satu pasal dalam perjanjian baru, yaitu kitab Yudas. Tetapi untuk belajar dalam hitungan 30 menit seperti ini, 35 menit itu sangat singkat sekali. Itu sebabnya saudara-saudara bisa membaca bagian ini karena ada banyak hal yang disampaikan buat kita, namun hanya beberapa inti saja, poin-poin tertentu yang saya akan sampaikan secara singkat pada malam hari ini dengan tema berani mempertahankan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Yudas 1. Saya baca ayat 1 dan 2 dan nanti dalam penjelasan firman Tuhan saya akan bacakan ada beberapa ayat. Yudas ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca kitab Yudas ini mungkin kita bertanya, siapakah penulis surat Yudas ini? Yang pasti Yudas ini bukanlah salah satu murid Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa ada dua murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yang pertama Yudas Iskariot dan yang satu lagi Yudas yang biasa disebut dengan Tadeus. Bukan salah satu di antara dua murid Tuhan Yesus. Tapi dari perkenalannya, ayatnya yang pertama, Yudas memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus. Yakobus yang menulis surat Yakobus ya. Nah, bukan murid Tuhan Yesus tapi Yakobus yang menulis surat Yakobus. Nah, kedua orang ini yang kakak adik ini sesungguhnya adalah adik dari Tuhan Yesus. Kita tahu kan bahwa Yesus lahir dari keluarga Yusuf dan Maria. Dan setelah Yesus lahir, kemudian Yusuf dan Maria mempunyai anak-anak dan dua di antaranya yaitu Yakobus dan Yudas. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita juga tadi di awal dalam ayat yang pertama, Yudas memperkenalkan kepada siapa atau surat ini ditujukan kepada siapa. Kalau saudara-saudara membaca dalam surat-surat Rasul Paulus ya, baik kepada jemaat di Roma, Korintus, biasanya ditujukan secara spesifik.
Tetapi Yudas itu ditujukan kepada semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Semua orang yang percaya, ya secara universal dia tujukan kepada semua orang Kristen yang di seluruh dunia dengan spesifikasi yaitu yang dipanggil, ya, yang dipanggil kemudian yang dikasihi Allah dan dipelihara atau yang dijaga. Itu sebabnya malam hari ini pastikan dulu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Masuk dalam kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kita juga yang dikasihi oleh Allah. Bukan saja kita mengaku-ngaku bahwa kita mengasihi Allah kemudian Allah mengasihi kita. Tapi kita pastikan bahwa bukan saja kita berkata aku mengasihi engkau Allah. Tapi pastikan bahwa Allah juga mengasihi kita. Kemudian kita dipelihara dan dijaga di dalam Kristus. Dengan pengertian bahwa Yudas mau jelaskan kepada penerima surat ini, yaitu saudara-saudara dan saya termasuk di dalamnya. Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Kita sudah dipanggil, kita dipilih, kita dikasihi oleh Allah, kita juga dijaga, ya, di dalam Kristus Yesus. Dan Yudas mau supaya orang-orang yang sudah dipanggil, orang yang dikasihi Allah, orang yang dipelihara atau dijaga di dalam Kristus Yesus tidak akan tersesat, tidak akan terhilang, tidak akan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, tidak akan larut dengan kesesatan yang ada ataupun kefasikan-kefasikan yang dilakukan yang bukan saja terjadi pada zaman itu, tapi juga saat ini sampai nanti setelah iblis dihukum. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa surat ini juga ditujukan kepada kita sekalian, tentunya ada maksud, ada tujuan supaya apa? Supaya kita mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus, ya. Surat ini agak mirip dengan 2 Petrus pasalnya yang kedua, ya, tentang berbicara tentang pengajar-pengajar sesat. Dari surat ini kalau Bapak Ibu memperhatikan, saudara-saudara memperhatikan dalam surat Yudas ini ada 2 kata ganti, ya, kata ganti orang di sana. Yang pertama itu adalah kamu. Kamu itu yaitu penerima surat, ya, termasuk kita tentunya, ya. Dan kemudian yang kedua, kata ganti yang kedua itu mereka. Siapa mereka? Mereka adalah guru-guru palsu. Dan kata kamu dan mereka kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25 itu selalu dikontraskan, gitu ya. Dikontraskan antara kita sebagai penerima surat ini dan mereka yaitu guru-guru palsu selalu dikontraskan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan dari Yudas ketika dia menulis surat ini? Mari kita melihat dalam ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya, nah ini tujuan Yudas menulis, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tujuan Yudas menulis surat ini supaya apa? Supaya mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, mempertahankan ajaran benar yang kita sudah terima. Kita sudah menerima ajaran-ajaran dari firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saudara sudah terima, sudah dengarkan, kebenaran yang kita sudah terima. Dan Yudas berkata supaya kita mempertahankan, dalam terjemahan yang lain dikatakan terus berjuang mempertahankan keyakinanmu kepada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, memang sebenarnya tidak ada andil dari kita, yaitu mungkin karena perbuatan baik kita, karena kita setia ke gereja, karena kita keturunan dari orang Kristen, mungkin karena ada keluarga kita hamba Tuhan. Tapi Alkitab berkata keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Kita menerimanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita menerima keselamatan bukan berarti kita diam di tempat atau berkata bahwa saya sudah diselamatkan, merdeka gitu ya. Saya sudah diselamatkan, yes. Setelah itu kita biasa-biasa saja. Tidak, tapi ada tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus lakukan. Anak-anak muda sekalian, walaupun kalian, saya tahu ada banyak di antara kalian yang yang datang ke Kota Palu dari daerah gitu ya.
Kalian mungkin ada banyak yang sudah CD di gereja kalian. Waktu sudah CD kemudian jangan kita berkata, yes saya sudah menjadi anggota CD gereja. Kemudian kita merasa bahwa sudah selesai tanggung jawab kita. Tidak. Justru itu adalah start awal di mana kita akan mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Karena tantangannya tidak mudah. Kalian dari daerah mungkin datang ke Kota Palu ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari pemantauan orang tua. Dan ada banyak hal yang bisa menggoda kalian untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan dikira bahwa karena cuma anak rumahan, ya cuma di kamar saja, diam di kamar. Nah di mana di kamar saja mak, di kos-kos saja, enggak kemana-mana. Kita orang tua jangan merasa puas karena bukan berarti bahwa mereka tidak bisa melakukan hal yang buruk di kos gitu ya. Apalagi tontonan-tontonan sekarang. Saya mesti kasih tahu kepada anak-anak muda, kalian anak-anak muda. Bukan cuma anak-anak muda tapi semua kita ya tanpa terkecuali. Ya tontonan-tontonan sekarang yang ditawarkan oleh media sosial itu sangat menggairahkan, sangat mendorong. Awalnya mungkin kita tidak mau gitu ya. Tapi awalnya kemudian cuma iseng-iseng. Sambil lalu iklan-iklan yang ini. Kita penasaran. Lama-lama kalau kita tidak cepat putuskan itu akan menjadi gaya hidup kita. Yaitu nonton tontonan-tontonan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita berdosa yaitu tontonan-tontonan tentang percabulan. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi Yudas berkata bahwa supaya kita berjuang mempertahankan keyakinan kita kepada Yesus. Jangan sampai kita mendukacitakan hati Allah Bapa kita dengan tontonan-tontonan yang tidak benar. Atau mungkin kalian yang bekerja ya baik di instansi pemerintah maupun swasta, mungkin usaha sendiri ya. Kadang-kadang kita mungkin pikir lagi kosong ini, lagi free ya, tidak ada kesibukan ya, mulai buka-buka komputer, laptop, tahu-tahu di sana ada film-film porno yang cuma saya sendiri kok, enggak apa-apa gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak segera sadar, kita bisa terlena, kita bisa terseret dengan cara-cara dunia yang ditawarkan, yang menggairahkan. Iblis tidak mungkin menawarkan sesuatu yang menakutkan buat kalian, menakutkan buat kita ya. Tapi iblis kalau menawarkan sesuatu pasti yang menggairahkan, yang menyenangkan. Apa sih yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa waktu mereka komunikasi? Bukankah sesuatu hal yang menyenangkan? Waktu iblis menggoda Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Apa yang ditawarkan bukan yang lain tapi yang menjadi kebutuhan Tuhan Yesus saat itu makanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita tidak boleh main-main ya. Kita tidak boleh main-main. Dalam ayat bacaan kita tadi ayat 3 bagian B, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ditulis begini. Aku mendesak saudara supaya dengan berani mempertahankan kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada umatnya sekali untuk selama-lamanya. Serta tetap memegangnya dengan teguh. Ya, mempertahankan kebenaran yang diberikan Allah kepada kita dan kemudian dikatakan mempertahankannya. Ya, kita harus mempertahankannya. Kita harus memegangnya dengan teguh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yudas merasa sangat urgent atau mendesak untuk menulis suratnya ini? Oleh karena apa? Penyesatan yang terjadi. Bukan cuma penyesatan tapi dari Yudas ini kita akan melihat, kita akan membaca di sana, saudara akan membaca di sana. Bukan saja penyesatan tapi juga perbuatan yang tidak bermoral. Yang bukan saja terjadi tapi sampai hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang keempat berkata begini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tidak sedang berkata bahwa coba lihat kiri kananmu, jangan-jangan dia adalah penyesat, bukan saudara ya. Tapi tanpa kita sadari sekali lagi, iblis memakai orang-orang tertentu yang bisa menyesatkan kita. Bukan orang yang datang dengan garang gitu ya, dengan yang mengancam kita ya Dia mungkin menggunakan pisau ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita takut. Tidak.
tapi menawarkan sesuatu yang menggairahkan, yang menyenangkan. Bulan lalu di ibadah raya 1-2 saya menceritakan kisah seorang anak muda ya, namanya Ricky. Kalau saudara lihat di YouTube, dia punya YouTube ya. Saya waktu itu sempat nonton gitu. Dia menceritakan secara singkat saja bahwa dia ini dari salah satu gereja di Jakarta gitu ya. Dia juga pelayanan, tapi karena dia di keluarga itu papanya itu seorang dia penjudi gitu, jadi kayak broken lah gitu ya. Mamanya seorang yang baik-baik, tapi karena kondisi keadaannya yang yang tidak menyenangkan, yang ada hanya mungkin marah-marah papanya ini dan lain sebagainya, akhirnya si Ricky ini akhirnya dia buat status. Saudara tahu waktu dia buat status di medsos, kemudian ada temannya dan dia tahu temannya ini adalah teman baiknya, dia kenal temannya ini adalah anak yang hampir kurang lebih dengan kondisinya bahkan lebih parah. Tapi kemudian temannya bilang, "Shalom, ada yang saya bisa bantu," gitu ya. Mungkin secara singkatnya seperti gitu. Akhirnya mereka ketemu dan saudara tahu temannya itu akhirnya membimbing si Ricky ini untuk bertemu dengan pendetanya. Dan yang terjadi, dia direkrut oleh pendeta gereja setan gitu ya. Untung orang Jawa bilang untung dia tidak terseret lebih jauh si Ricky dan akhirnya bisa kembali lagi. Dan itu sebabnya dia menceritakan melalui YouTube-nya, kesaksiannya di YouTube. Saya mau katakan bahwa hati-hati ketika kalian bermedsos kemudian mencurahkan isi hatimu, masalah dalam keluarga kalian punya mungkin lagi tidak senang dengan orang tua dan lain sebagainya. Iblis dengan berbagai cara, dia akan menangkap semuanya itu untuk menawarkan sesuatu yang kelihatannya menggairahkan, menyenangkan. Oh ini yang menjadi kebutuhan saya, ini menjadi keperluan saya. Yang kalau tidak hati-hati akan menyeret lebih dalam dan akhirnya menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi, Yudas mengingatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh berusaha mempertahankan pengajaran-pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Itu sebabnya juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus minta hikmat yang daripada Allah. Supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, bukan hanya menerimanya secara mentah-mentah gitu ya, atau mantah-mantah bahasa ininya. Saya ingat minggu lalu kalau tidak salah ya, pendeta Daniel menyampaikan firman Tuhan di ibadah ketiga, ibadah minggu pertama gitu ya, di ibadah ketiga. Katakan bahwa jemaat juga, jangan hanya kalian hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tapi juga doakan hamba-hamba Tuhan, itu ya. Ya saya secara pribadi juga setiap kali mau ada ibadah tentunya juga kami berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, kami juga hamba-hamba Tuhan waktu menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan pesanan dari jemaat ya. Mungkin ada jemaat bilang tolong kalau gini-gini, bukan. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat itu sebabnya saya mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan. Ketika kalian akan datang ibadah, mungkin masih di rumah hari Sabtu gitu atau hari Minggu pagi. Doakan tuh semua hamba-hamba Tuhan melayani supaya sungguh-sungguh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak dari pengkhotbah, tapi apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas juga menyebut mereka yang fasik ya. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-11 sebagai contoh orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Dan ini menjadi contoh juga bagi kita supaya kita tidak terseret, supaya kita hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-11 Yudas berkata begini, celakalah mereka. Karena mereka, sekali lagi mereka ini pengajar-pengajar sesat ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 orang yang disebutkan dalam ayat ini, itu bukan orang di luar Israel saudara ya. Mereka adalah orang-orang yang kita pasti kenal. Kita tahu siapa Kain. Kain ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Tetapi Alkitab berkata bahwa dalam konteks ini
Kain ketika bersama dengan adiknya mempersembahkan korban, yang mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi kemudian dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah tidak mengindahkan persembahan dari Kain, tapi mengindahkan persembahan dari Habel. Dan kemudian dia menjadi marah gitu ya. Tuhan sudah mengingatkan, apakah engkau tidak bisa meredam kemarahanmu? Tapi dia mengikuti keegoisannya, dia mengikuti keegoisannya. Dan apa yang terjadi? Sudah dilarang sebelumnya ya, sudah dicegah sebelumnya. Harusnya Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan bahwa seringkali kalau kita mau akui, kita mau jujur, mungkin kita lagi emosi, kita marah gitu ya, kita akan melampiaskan gitu ya, baik melalui medsos, mungkin kita melampiaskan secara langsung, kita mau marah orang. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, nak, jangan kamu lakukan. Saya kira mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai ketik gitu, sebanyak gitu. Roh Kudus bilang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kain sudah diingatkan, kalau saudara nanti bisa baca dalam kitab Kejadian, sudah diingatkan tapi dia tetap ngotot. Dan apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya Habel. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena ego. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani, kita sudah aktif ibadah, sudah aktif di persekutuan-persekutuan di kampus, di sekolah, kemudian kita aman. Tidak. Saya membaca beredar di WA Group ya. Di WA Group FS ini adalah bersama dengan keluarga. Mereka adalah keluarga yang setia beribadah di salah satu gereja di Jakarta. Bahkan juga mereka sudah melayani ya di WA Group. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa bisa terjadi hal-hal atau terjadi pembunuhan seperti yang kita semua tahu? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kalau kita terus mengikuti ego kita bisa melakukan sesuatu yang fatal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Yudas menyebut nama Kain ini. Dan katakan bahwa banyak orang fasik yang mengikuti cara hidup Kain. Yang sekalipun secara fisik kita tidak membunuh, mungkin kita tidak melenyapkan nyawa orang. Tapi kita membunuh karakter orang. Kita membunuh masa depan orang, kita membunuh pekerjaan seseorang, kita membunuh keluarganya. Dan berbagai cara yang kita bisa lakukan, sekalipun secara fisik kita tidak membunuh. Tapi hal-hal yang lebih kelihatannya halus tetapi mematikan. Saudara, yang kedua, orang yang kedua yang disebutkan oleh Yudas yaitu Bileam. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bileam ini adalah orang Israel. Nah kemudian dipakai atau disewa, dibayar oleh Balak untuk apa? Balak ini Raja Moab untuk mengutuki orang-orang Israel. Dan dia melakukan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Bileam ini melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dia menghalalkan berbagai cara, dia kompromi dengan dosa untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang untuk mendapatkan uang, untuk bisa memenuhi keperluan keluarga, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya setiap hari. Dia bisa menghalalkan berbagai cara. Saya katakan tadi sore bahwa tanpa kita menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keperluan kita, Allah sanggup untuk memberkati kita. Allah sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Allah sanggup untuk memberkati kita dengan berbagai cara. Itu sebabnya dalam doa saya selalu katakan, kalau kita melakukan pekerjaan kita disertai dengan takut akan Tuhan, maka apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu sebabnya belajar untuk apa? Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan mengikuti keinginan kita sehingga kita bisa menghalalkan berbagai cara dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Saudara ini kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman mendampingi, mengantar makan hamba Tuhan ya. Dia menceritakan begini. Dia bilang dulu beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama gitu ya. Dia melayani di salah satu gereja di Jakarta. Dan dia khotbah itu dari satu hari itu bukan cuma 6 kali, mungkin lebih, barangkali mungkin sampai 6 sampai 9 kali gitu. Karena pindah-pindah mereka punya cabang-cabang gitu ya. Dia bilang taksi argo itu kan ada argonya ya. Taksi yang ada argonya itu supir taksinya bilang begini. Selama saya bawa taksi Pak,
Dia bilang gitu. Baru Bapak yang saya antar sampai ada alarmnya atau apa gitu yang dipasang oleh pemilik Argo itu, pemilik taksi itu bunyi. Berarti kalau dia bunyi berarti sudah melampaui batas kecepatan. Dia bilang baru Bapak yang bisa suruh saya, baru Bapak yang penumpang saya yang menyuruh saya untuk membawa kendaraan begitu cepat. Karena apa? Karena mesti baku kejar gitu ya, mesti kejar-kejaran dia waktu. Apalagi kan padat Jakarta ya, mesti cepat harus ini sampai sana khotbah. Habis nanti pindah lagi naik taksi harus cepat-cepat gitu ya. Bahkan dia bilang begini, pernah satu kali saya lupa apa dia dari Sulawesi atau dari mana gitu ya. Dia transit di Jakarta hanya untuk ganti cover. Covernya pakaian kotor kemudian diganti ambil cover baru kemudian langsung terbang lagi. Kalau tidak salah ke Kalimantan. Dan memang dia katakan bahwa secara finansial, wah, ya tidak bisa dikatakan lagi, kita sudah bisa tahu berapa harus dia mendapatkan uang. Tapi dia berkata bahwa lama-lama dia berpikir bahwa ini tidak benar. Akhirnya dia mengambil keputusan, kemudian dia menggembalakan sendiri. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya karena kebutuhan sesaat, kita bisa menghalalkan berbagai cara. Ini menjadi satu pelajaran. Yudas menyebutnya sebagai orang yang fasik. Yang ketiga yang disebutkan dari pembacaan kita tadi yaitu Korah. Korah ini dari suku Lewi. Ya, kita tahu bahwa dari 12 suku Israel, suku Lewi ini dikhususkan, dispesialkan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak mendapatkan bagian tanah. Tapi mereka khusus untuk melayani, waktu pembagian tanah ya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak mendapat bagian tanah karena mereka khusus melayani. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan, dalam perjalanan Korah yang dari suku Lewi ini memberontak kepada Musa. Dia bilang gini, bukan cuma kamu Musa yang bisa dipakai oleh Allah, kami juga. Ini agak panjang ceritanya, saudara nanti bisa membaca dalam Bilangan pasalnya yang ke-16. Ya, saudara bisa membaca di sana. Dia tidak punya penundukan diri kepada Musa sebagai otoritas yang dipilih oleh Allah. Ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, dia melakukan pemberontakan, dia tidak punya penundukan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata bahwa supaya para yang bekerja supaya punya penundukan diri kepada Tuhanmu. Iya. Kita punya otoritas kalian yang bekerja baik di di instansi pemerintah maupun swasta gitu ya. Kami juga hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga, di kampus, di sekolah. Kita kan punya otoritas. Kenapa tidak kalau kita tunduk pada otoritas gitu ya. Pasti mungkin ada ketidakpuasan. Tapi bukan kita langsung memberontak seperti gitu ya. Nah saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan. Apa yang terjadi dengan Korah ini kalau saudara membaca nanti dalam Bilangan pasalnya yang ke-16. Yang terjadi kemudian dia bersama dengan teman-temannya bahkan juga keluarga mereka. Ketika mereka berdiri di tanah ya, kemudian tanah itu terbelah, kemudian menganga. Korah bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya yang memberontak itu masuk dan ditelan oleh bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita ikut-ikutan dengan cara-cara fasik yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, mari kita memiliki penundukan diri. Kalau Tuhan mengajar kita untuk memiliki penundukan diri, kalau Yesus saja memberikan contoh kepada kita, dia tunduk kepada otoritas Bapa di surga ketika dia datang ke dalam dunia. Dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa kita tidak? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, ini adalah cara-cara penyesatan yang sering kali kita temukan, yaitu memberontak, ya. Punya roh pemberontakan dalam diri kita. Berdoa supaya Tuhan tolong kita supaya roh-roh pemberontakan itu tidak menguasai kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk membedakan mana uang yang palsu dan mana uang yang asli, itu memang
bagi kita yang orang awam yang yang mungkin tidak bekerja di bank mungkin agak susah. Tapi mereka yang biasa atau mereka yang kerja di bank itu bukan sesuatu hal yang sulit buat mereka. Karena mereka sudah terbiasa, ya mereka bisa membedakan. Makanya kan kita biasa untuk membedakan mana uang palsu dan mana uang asli itu diterawang, dirabah gitu ya, untuk membedakan. Tapi bagi orang-orang bank bukan sesuatu hal yang sulit. Karena apa? Itu keseharian mereka. Saya mau katakan begini bahwa untuk bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan serta-merta tetapi dibutuhkan keseharian kita terus belajar firman Tuhan. Seorang yang bekerja di bank bukan hari pertama dia masuk di bank langsung dia tahu. Tapi itu pasti akan dilatih sehingga dia bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang asli. Apalagi saudara-saudara sekarang itu uang baru yang keluar itu kan agak kecil ya. Bagi kita yang punya anak kecil dulu yang punya mainan kadang-kadang kita pikir hampir sama gitu ya. Makanya kan saya dengar cerita bahwa ada penjual yang tidak mau ambil. Dia bilang, saya tidak mau itu uang mainan. Padahal itu uang asli karena bentuknya agak kecil. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa tahu ini pengajaran yang benar atau ini penyesatan. Ini fasik atau ini bukan. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21 berkata begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dengan serius tentang firman Tuhan. Supaya baik kami sebagai penyampai firman Tuhan tidak menyesatkan jemaat. Ya. Karena tanpa kita sadari kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan atau menyesatkan jemaat yang mendengarkan. Dan juga sebaliknya jemaat yang cuma hanya datang hari Minggu, dengar waktu pendeta khotbah, tidak pernah baca Alkitab. Maka apa yang pendeta atau yang hamba Tuhan sampaikan, iya saja. Tanpa mengcross-check lagi kepada firman Tuhan, apakah iya atau tidak, apa benar atau tidak. Begitu juga kita para pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik kita yang di komisi-komisi, yang di gembala-gembala fokus, yang juga mungkin pelayanan-pelayanan yang lain. Kita terus belajar itu sebabnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Iya, kita harus terus membangun kerohanian kita, membangun pengenalan kita akan Tuhan. Jangan pernah merasa puas dan berhenti mungkin karena kita sudah membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari berbagai versi, sudah berkali-kali dan kita bangga. Dan mungkin kita berhenti belajar. Kita terus belajar, terus membangun diri kita supaya apa? Kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya secara pribadi ya, saya kira juga teman-teman saya yang lain juga, hamba-hamba Tuhan yang lain gitu ya. Coba waktu kita buka-buka ya, khotbah-khotbah kita waktu awal-awal kita baru mulai khotbah, kita pasti berkata astaga, saya berapa kali mengajarkan yang salah kepada jemaat. Waktu awal-awal, tapi dengan semakin lama kita belajar firman Tuhan, maka yang dulu yang bisa salah, bisa keliru kita ajarkan kepada jemaat. Kita memperbaiki karena apa? Kita terus membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan kita, pemahaman kita akan firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa berdoalah dalam Roh Kudus. Bukan berdoa dalam bahasa roh ya, beda saudara. Terjemahan yang lain berkata, belajar berdoa dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang menolong kita. Minta supaya waktu kita baca firman, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita mendengarkan khotbah, kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Berdoa dalam kuasa Roh Kudus yang mengajar kita, memampukan kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia tapi kehendak Tuhan yang kita lakukan. Firman Tuhan
Jangankan Bapak Ibu Saudara yang adalah mungkin jemaat biasa, jemaat awam. Kami juga para hamba Tuhan, jangan dikira bahwa karena sudah belajar teologi ya, sudah sekolah teologi ya, sudah menyandang gelar di belakang gitu ya. Kemudian semua kita maha tahu semua. Tidak. Harus bergumul untuk cari tafsirannya, cari ayat-ayat referensinya, terjemahan yang lain, apa yang dimaksud oleh ayat ini. Sampai akhirnya kita bisa menyampaikan. Artinya bahwa kita semua membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita. Kita semua membutuhkan Roh Kudus yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan supaya apa? Kita mengerti firman Tuhan yang kita pelajari sehingga kita tidak mudah tersesat. Kita bukan saja mudah tersesat tapi juga kita tidak mudah menyesatkan orang lain. Kita tidak hidup dalam kefasikan. Dan yang ketiga dikatakan peliharalah dirimu dalam kasih. Terjemahan yang lain berkata jagalah agar kasih Tuhan tetap menaungi dan memberkati saudara. Terus menjaga ya kasih Tuhan. Kembali kepada kasih kita yang mula-mula dalam kitab Wahyu katakan. Supaya pengenalan kita akan Tuhan, ya pengenalan kita akan firman-Nya semakin hari semakin bertambah-tambah. Jangan puas dengan pengenalan kita pertama kita kenal Tuhan dan kita berhenti sampai di situ. Tapi terus ada kan lagu sekolah minggu ku jatuh cinta padanya bertambah dalam gitu ya. Semakin dalam kita mengenal Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita yang adalah orang-orang yang dipilih ya. Kita orang-orang yang dipelihara, kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Ayat 23 sampai 22 dan 23 berkata gini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jangan berhenti karena kita ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan dipelihara. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang tersesat, yang disesatkan. Itu sebabnya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Jangan kita bilang biarin saja, gitu tidak. Tunjukkan belas kasihan kita. Alkitab berkata selamatkan mereka dengan cara merampas mereka. Setidaknya mungkin kita terbatas dalam kata-kata kita. Tapi dalam doa kita berdoa. Biar Roh Kudus yang akan menjamah mereka. Roh Kudus yang menyadarkan mereka sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Mungkin kita punya keluarga, saudara, teman, sahabat ya. Bahkan juga ada banyak hamba Tuhan yang tadinya mereka melayani Tuhan dan hari ini mereka tinggalkan iman mereka kepada Tuhan. Tanggung jawab kita bukan menghakimi mereka, tapi doakan mereka. Ya, doakan supaya Allah bekerja dalam hidup mereka sehingga mereka memperoleh kasih karunia untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dan kita boleh bersama-sama dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, yang tetap dan terus berjuang mempertahankan imannya, mengalami rahmat, sejahtera dan kasih-Nya, kasih Allah berlipat kali ganda dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berjuang, teruslah berjuang, mempertahankan kebenaran dari firman Tuhan, mempertahankan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Sekalipun banyak penyesatan, banyak kefasikan di sana sini, di sekitar kita, bahkan di dalam pergaulan kalian, di kampus, di sekolah, dalam pekerjaanmu, di mana saja, tetap berjuang. Karena ingat, kita tidak bersendiri. Allah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita.